Kota Cirebon, kota pelabuhan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Secara administratif, kota yang kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Seperti kebanyakan kota pelabuhan lainnya, Cirebon memiliki budaya dan tradisi yang unik dan khas. Karena Cirebon sejak beberapa abad silam menjadi tempat bertemunya berbagai budaya yang berbeda. Budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Arab, Tiongkok, serta budaya dari bangsa-bangsa Eropa. Salah satu produk budaya yang terkenal dari Cirebon adalah topeng. Dan yang disebut sebagai topeng Cirebon sesungguhnya tak bisa dibatasi dengan pembagian wilayah administratif semata. Karena budaya bersifat cair, sehingga keberadaannya bisa jadi tidak hanya berada di satu wilayah tertentu saja, namun ia bisa pula hadir di wilayah yang berbeda. Demikian halnya dengan topeng Cirebon. Nah, sekarang saya sudah berada di Kampung Gunung Merbabu yang ada di Cirebon tentu saja, dan saya akan melihat salah seorang pengrajin topeng asli Cirebon bernama Bapak Ade, dan kita akan langsung ke rumahnya untuk melihat proses pembuatan topeng itu sendiri dan apa aja sih motif yang dibuat. Langsung aja kita ke sana ya. Topeng Cirebon adalah topeng yang terbuat dari kayu yang cukup lunak dan mudah dibentuk. Namun dibutuhkan ketekunan dan ketelitian serta waktu yang tidak sebentar untuk membuatnya. Keahlian membuat topeng atau kedok ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Topeng Cirebon biasanya digunakan untuk kesenian-kesenian yang berhubungan dengan topeng atau kedok. Satu di antaranya adalah tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon adalah kesenian asli dari daerah Cirebon dan sekitarnya, termasuk daerah Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Tari ini dapat dimainkan oleh satu orang penari atau bisa juga dimainkan oleh beberapa orang penari sekaligus.
Pada pementasan tari topeng Cirebon, penarinya disebut sebagai dalang karena mereka memainkan karakter dari topeng-topeng yang dipakainya. Secara garis besar, pada tari topeng Cirebon terdapat beberapa gaya tarian yang telah diakui secara adat. Gaya-gaya ini berasal dari desa-desa tempat tari topeng Cirebon tersebut tercipta. Serta dari desa-desa lain yang menciptakan gaya baru, terlepas dari gaya-gaya yang telah ada. Tari topeng Cirebon tak sekedar satu formulasi gerak tubuh yang indah, tapi tari topeng Cirebon adalah satu bentuk refleksi kehidupan. Cerita kehidupan tersebut direkam dalam rupa topeng, busana penari, formulasi gerak tubuh, dan irama musik. Kesemuanya terpola menjadi satu kesatuan utuh. Di Cirebon dan sekitarnya, topeng Cirebon cukup populer. Tari topeng sudah melewati beberapa era, dari zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga pada masa Sunan Kalijaga dan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam pertunjukan tari topeng Cirebon, terasa sekali campuran unsur mistis magis dan agama Islam. Nilai-nilai filosofis Jawa yang juga dipengaruhi Hindu-Buddha juga terlihat dalam tari topeng. Dalam menyelenggarakan pertunjukan tari topeng juga tidak sembarangan. Penanggalan memilih kalender Jawa yang juga bercampur dengan kalender Islam. Tari topeng hanya boleh digelar pada bulan Mulud sesudah tanggal 12 Syawal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Syawal, dan Rayagung. Sedangkan bulan lainnya adalah waktu pantangan. Pada awalnya, tari topeng berlangsung di dalam keraton. Tapi setelah mendapat sentuhan dari Sunan Gunung Jati yang bermuatan ajaran Islam, tari topeng menjadi tarian rakyat dan lama-kelamaan tidak lagi ditarikan di dalam keraton, tapi pada tempat-tempat rakyat berkumpul secara egaliter.
Tari topeng Cirebon adalah perjalanan hidup manusia, dimulai dari bayi dalam arti filosofis. Panji berasal dari kata siji, dalam bahasa Jawa berarti satu. Menggambarkan bayi yang baru lahir ke dunia. Gerak tarian Panji ini berisi kecil-kecil, statis, halus, dan tenang. Tarian Panji adalah tarian pertama dari 5 rangkaian tari topeng Cirebon. Kedok Panji tak dapat dikenali secara pasti apakah itu perwujudan lelaki atau perempuan. Gerakannya pun demikian, apakah gerak-geriknya lelaki atau perempuan. Kedoknya putih bersih, tanpa hiasan. Kosong. Gerakannya minim, tapi iringan gamelannya bergemuruh. Paradoks. Inilah tarian Panji, menampilkan paradoks dan nilai sejatinya Sang Hyang Pencipta. Dalam falsafah Jawa, Panji bersifat mutmainah, menggambarkan filosofi kehidupan dan budi yang luhur, serta penyerahan diri pada Tuhan. Dalam Islam, ia berada pada posisi makrifat, tingkat tertinggi posisi manusia yang disebut insan kamil, yaitu perilaku yang tidak goyah serta menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah dari Sang Pencipta. Kita biasanya belajar topeng dari Panji dulu. Panji itu pertama topengnya agak polos gitu ya, terus warna dasarnya putih, karakternya masih kayak orang baru lahir lah, masih kayak bayi gitu. Jadi kalau orang masih suci, putih, bersih gitu. Kemudian yang kedua itu karakter samba. Karakter samba itu karakter setelah Panji itu karakter anak-anak. Di tariannya juga riang gitu tuh, jadi lincah. Terus setelah samba itu ada rumyang. Rumyang itu akil balik, jadi setelah anak-anak kita merasakan bagaimana sifat akil balik ya. Jadi kemudian agak dewasa jadi temenggung. Temenggung itu terakhir kelana. Kelana itu yang mungkin yang paling terakhir ya sebenarnya untuk karakter topeng. Itu kalau boleh dibilang sudah jadi rajanya. Seruan pelestarian budaya dan kesenian asli Indonesia belakangan ini begitu gencar. Seakan-akan ancaman kepunahan betul-betul di ambang pintu. Banyak pihak, mulai dari Badan Dunia dalam hal ini adalah UNESCO, hingga pelaku kesenian pun selalu mengaungkan slogan pelestarian budaya. Sebegitu mengerikannyakah ancaman kepunahan itu? Tari topeng Cirebon tak sekedar satu formulasi gerakan tubuh yang indah, tapi topeng Cirebon adalah satu bentuk refleksi kehidupan.
cerita kehidupan tersebut direkam dalam rupa topeng, busana penari, formulasi gerak tubuh, dan irama musik, dan semuanya terpola menjadi satu kesatuan utuh. Di Cirebon dan di sekitarnya, topeng Cirebon cukup populer. Tari topeng sudah melewati beberapa era, dari zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga pada masa Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam pertunjukan tari topeng Cirebon terasa sekali campuran unsur mistis magis dan agama Islam. Nilai-nilai filosofis Jawa yang juga dipengaruhi Hindu-Buddha juga terlihat dalam tari topeng. Topeng dalam tari topeng Cirebon bukan sekedar topeng. Bukan sekedar bagus-bagusan atau lucu-lucuan. Kelima karakter tersebut diurutkan dengan hari pasaran Jawa dan 5 arah mata angin, 5 unsur nafsu dan 5 jenis karakter warna yang dipetakan dalam suatu konsep mandala. Berlatih adalah proses belajar untuk menjadi bisa lalu mahir dan akhirnya melekat pada tubuh. Gerakan tubuh yang dilatih pada akhirnya bukan gerak tubuh yang digerakkan dengan mekanisme otot, sendi, tulang, dan syaraf. Gerakan tubuh dalam menari tari topeng Cirebon akhirnya adalah gerakan yang muncul dari dalam diri sang penari yang ditopang dan didukung oleh sekitarnya. Gerak tubuh penari tak lagi menjadi milik penari itu sendiri. Gerak tubuh menjadi satu bentuk refleksi. Untuk mencapai pada tingkat tersebut, dilatih dan belajar adalah satu cara yang harus ditempuh para penari. Pun demikian halnya dalam kehidupan manusia pada umumnya. Bergerak dan menari adalah menjalani kodrat bagi manusia, terlepas dari beragam perbedaan bentuk dan jenis tariannya.